dan mahasiswa organisasi Cipayung. Ini adalah motor bergerak dari melihat dinamika kehidupan masyarakat, Sumba khususnya, untuk dilindungi, diadvokasi, apa lagi bisa dari selain itu? Oh, dan pers salah satu tonggak demokrasi, menjadi ujung tombak menyampaikan keadilan di masyarakat. Terima kasih. Saya di sini lebih menekankan kepada posisi saya sebagai anggota DPR. Kebetulan seluruh lembaga-lembaga yang konsen kepada penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia, hak perempuan dan anak adalah mitra kami, termasuk LPSK. LPSK nanti pasti pada sesi diskusi pasti banyak lagi kita akan bicarakan. Jadi saya kebetulan salah satu juga, baik itu mitra dan juga panja RUU LPSK. LPSK lembaga negara yang kami pandang perlu adanya penguatan kelembagaan, struktural, pendanaan dan kewenangan. Nah, itu yang tugas saya. Jadi saya sudah bicara dengan Ketua LPSK, Ibu Wakil Ketua dan semua. Saya background advokat, jadi tahu betul bagaimana perlindungan saksi dan korban dalam mengungkap suatu tindak pidana sampai semua yang harus dilindungi terlindungi, baik itu korban dan saksi. Dan kami akan dukung dalam pendanaan. Kami sudah komitmen untuk terus ditingkatkan karena begitu besar kewenangannya, mengambil kewenangan lembaga-lembaga lain yang saat ini masuk kepada ranah-ranah kewenangan lembaga lain. Makanya kita mau ada penguatan kelembagaan, baik struktur. Pemikiran kami DPR sekarang berada di tingkat pusat. Dalam rancangan undang-undang ini kami membentuk sampai tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jadi hubungannya kami sudah pikirkan juga di teman-teman selain di komisi dan di balik. Nanti hubungannya vertikal dan koordinatif. Baik di tingkat provinsi nanti pimpinan mungkin 5 itu PNS Bu ya. Dan di mix dengan swasta NGO ya. Ya nanti kalau NTT kita kenalkan NGO kita. Saya bilang Ibu Wakil nanti tunggu bisikan saya juga NGO-nya. Ya, karena kita yang tahu. Karena di dalam LPSK ini kalau mengangkat staf karyawan, kalau tidak dia memahami tentang bagaimana dinamika penegakan hukum, juga tidak bisa jalan bareng. Gitu. Kalau hanya yang duduk menjalankan tugas menerima gaji, tidak bisa. Harus yang berinovasi, yang punya kepedulian pada penegakan hukum. Begitu. Nah, itu kelembagaan dan sumber daya manusia. Pendanaan pun kami pasti akan dukung. Setiap tahun kita komitmen untuk tingkatkan. Karena begitu besar, bayangkan seluruh saksi dan korban dalam perkara di Indonesia itu berapa banyak? Perkara itu sudah puluhan ribu. Dan tingkat polsek, polres, polda, belum di KPK, belum di kejaksaan. Bayangkan LPSK ini lembaga strategis ke depan. Dari segi pembinaan, makanya kami undang Pemda. Kami punya pemikiran DPR bahwa di tingkat pusat di backup oleh APBN sudah berjalan. Tetapi ke depan di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu perlu adanya backup daripada APBD, baik itu hibah dan lain-lain, dan juga dukungan dari APBN pasti. Karena kami pandang dari segi politis dan keadaan di masyarakat, saksi dan korban ini berada di wilayah hukum kabupaten kota, begitu ya. Jadi sangat pantas kalau Pemda memberikan andil yang besar terhadap pendanaan dan kebijakan perlindungan, baik rumah aman, kebijakan akses
saksi dan korban itu kepada kantor-kantor dan pejabat atau staf dari LPSK. Kenapa kami undang Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres? Karena dalam penerapan LPSK ini undang-undangnya adalah di sini kita titik beratkan pada restitusi. Satu, restitusi; kedua, koordinasi; kedua, melindungi; tiga, melindungi saksi dan korban tidak terlepas dari peran serta lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sampai ada putusannya inkrah. Berarti bisa bertahun-tahun itu. Dan RUU KUHP kemarin sudah disahkan, Bu. Itu sudah ada pemuatan juga tentang restitusi. KUHP juga akan berlaku pada Januari 2006. Berarti kita harus sejalan beriringan. Dan juga ada kesepahaman bagaimana LPSK berada dalam proses sistem peradilan kita. Memang LPSK tidak masuk dalam sistem peradilan, tapi mensupport tugas-tugas daripada kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam melihat posisi saksi, korban, saksi ahli, saksi pelaku, saksi ahli, pelapor, dan informan lagi. Kita masuk ke informan. Informan itu biasa dari lembaga-lembaga terkait yang tidak akan dibuka perannya, tetapi punya peran untuk membuka tabir suatu permasalahan hukum. Karena bukan tidak mungkin bahwa dalam tindak pidana banyak pihak-pihak yang tidak mau diungkap perannya, banyak pihak-pihak yang tidak mau diungkap suatu peristiwa hukum terjadi, apalagi merugikan keuangan negara, merugikan sesama dan lain-lain. Jadi kenapa ada kepolisian? Di dalam pemeriksaan, dalam penyidikan, pemeriksaan setiap saksi dan korban harus menyatakan tentang restitusi. Maka di dalam BAP itu akan dipertanyakan tentang kerugian korban. Sistem penegakan hukum kita kemarin dalam mencari keadilan berbasis mempidanakan korban. Ini sudah berjalan. Nah, ke depan ini adalah bukan saja mempidanakan korban, tetapi melindungi korban. Nah, ditambah melindungi korban. Jadi ke depan itu begitu. Jadi kenapa saya ada guru-guru? Supaya guru-guru dapat sampaikan kepada siswa bahwa pelaku tindak pidana bukan saja mempidanakan terhadap tindakannya, tapi dia harus ganti rugi. Gitu. Kalau korban dianiaya, dia akan dipertanyakan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian serta keterangan dari LPSK dan dalam menilai kerugian. Di situ akan dipertanyakan apa yang kau rugi. Bukan sekedar saya dipukul, Pak, saya dianiaya, tetapi lebih daripada itu, akibat penganiayaan tersebut orang itu tidak bisa bekerja, meninggalkan anak istrinya. Di sinilah akan dihitung besarannya restitusi dan kompensasi. Restitusi adalah kewajiban korban memberi ganti rugi. Kompensasi kewajiban negara memberi ganti kerugian tersebut. Ada dua, dari korban dan dari negara. Dari pelaku dan dari negara. Dari pelaku, sorry, terlalu semangat jadi lupa. Jadi itu ke depan masyarakat kalau mau melakukan suatu tindakan merugikan hak pihak lain, dia harus berpikir juga bukan hanya masuk penjara, tetapi bisa asetnya disita. Begitu, bisa asetnya disita untuk mengganti kerugian daripada korban. Nah, ini peran daripada Bapak Guru, Ibu Guru dan Pak Guru. Kejaksaan dalam kita butuhkan adalah dalam tuntutan. Tuntutan itu bukan hanya mendakwa seseorang melakukan tindak pidana,
terpenuhi unsur pidana dalam dakwaan, dilakukan dalam penuntutan, tetapi disertai dengan bukan saja ancaman, tapi ditambah dengan restitusi. Itu makanya 3 lembaga hukum ini harus bagaimana memahami tentang lembaga perlindungan saksi dan korban serta RUU yang kami akan revisi untuk penguatan kelembagaan ini ke depan. Bertingkat daripada jaksa, hakim pun demikian dalam putusannya. Dan kita sudah contoh kasus Fajar, Kapolres Ngada kemarin. Itu sejak awal perkara itu saya investigasi langsung, turun ke lapangan, langsung menelpon LPSK, kita keliling melihat korban langsung. 3 orang korban itu saya datang sama LPSK. LPSK menghitung kerugiannya, LPSK menyiapkan rumah amannya, LPSK menyiapkan dokter ahlinya, baik psikologis maupun dokter lain-lainnya sesuai kepentingan korban. LPSK menyiapkan biaya kehidupannya. Itu peran LPSK. Yang ini sudah kami jalankan. Jadi itu ke depan yang diperankan oleh LPSK sampai dengan setelah menghitung kerugiannya diberikan kepada penyidik, penyidik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Itu ada kerugian daripada korban, maka diputuskan hampir 500 juta, hampir 400 juta restitusi yang harus diberikan oleh terdakwa. Yang ke depan jika putusan itu ingkrah, maka dia punya kewajiban lain memberi ganti rugi selain daripada barang bukti hasil kejahatan lain. Nah, ke depan juga dalam revisi undang-undang ini kita kan menjadi satu kesatuan. Kalau undang-undang lembaga ini direvisi, maka dia harus memiliki payung hukum adalah dalam KUHP. KUHP itu kitab undang-undang hukum acara pidana, di mana yang mengatur tentang cara kerja penyidik dalam melakukan perlindungan kepada saksi dan korban. Nah itu dasar ke depan tentang bagaimana lembaga ini bekerja. Bagaimana peran masyarakat, LSM, ibu guru, lembaga advokasi, media. Disinilah saya katakan tadi bahwa kita tidak terlepas dalam kehidupan kita akan menjadi korban. Kita ini tidak terlepas akan menjadi korban dan akan menjadi saksi. Sebelum kita terlibat langsung menjadi korban dan saksi, kita sedapat mungkin menjadi saksi dalam peristiwa-peristiwa lain. Atau kalau kita tidak menjadi saksi, kita mengetahui peristiwa terjadi, kita cari orang yang menjadi korban dan saksi. Mereka diadvokasi itu bahasa keren. Mereka dibantu untuk diinformasikan bahwa ada lembaga yang akan melindungi kalian jika kalian melihat suatu peristiwa terjadi. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada LPSK kalau tidak berani. Dia akan menuntut saksi untuk memberi keterangan, korban untuk melapor. Pak, bagaimana kalau saya bersaksi kan di desa saya kan pasti dimusuhin? LPSK akan menyiapkan rumah aman. Ya, LPSK akan menyiapkan transportasi. Pak, bagaimana saya kerja kalau saya jadi korban? Saya dipecat. LPSK selama dalam kewenangannya, selama dalam proses persidangan sampai akhir, LPSK akan maksimal untuk memikirkan bagaimana pendapatannya. Contoh langsung, saya kemarin bersama LPSK ke Batam. Ibu-ibu tidak ya? Ada kejadian orang Sumba namanya Intan dianiaya di Batam. Tahu mungkin ya? Nah, saya langsung ke Batam. Ini aksi nyata, jadi tidak jauh dari kita ini. Jadi kalau ada besok Sumba, ngomong saya, telepon saya, kita langsung aksi.
dalam melindungi korban saksi ya. Gaspol. Saya mau bongkar ke Pak Kepala ya. Saya bawa ke Romo Pascal punya rumah. Romo Pascal itu harus rumah aman. Saya temui si Intan. Di situ LPSK turun mengadvokasi, menyiapkan psikologisnya, menyiapkan dokter, fasilitas rumah sakit, didanai semua itu. Gajinya bagaimana? Dikasih gaji juga Pak sampai sekarang ini. Gitu. Jadi LPSK tidak ngomong, woi gaji bukan paksa yang bosnya suruh gaji, tidak. Negara yang kasih gaji. Nah ini di sini adalah besar harapan kami, negara hadir di setiap detik kehidupan masyarakat Indonesia, bukan di semua aja. Karena saya akan pilih Indonesia untuk bersama-sama LPSK. Kalau ada kasus menonjol, saya pasti telepon. Gitu. Mungkin baru saya yang pakai LPSK, mungkin dari anggota DPR baru saya pakai terus LPSK. Gitu. Gitu. Kenapa? Karena saya kasih duit gitu loh. Gitu. Kita juga kasih duit. Kalau mau lembaga kita siap. Gitu. Tadi ibu bilang, waduh kita mau sumber daya nih, sumber manusianya dari Menpan RB ini harus dibantu Pak. Besok RDP kita undang. Ya, kita undang semua RDP bersama-sama siapkan sumber manusia. Ya kan? Karena kita mau menjalankan tugas negara. Biar begitu, bukan ngomong-ngomong saja nih. Ke depan Pak Sekda harus siap setelah lembaga kita buat, RU kita tahun 2006 kita sahkan ada sekitar 67 RU saya panjang, ada sekitar 6 RU saya bagian. Kalau lembaga disahkan ada di provinsi dari kabupaten kota, nah, teman-teman di sini siapkan kita bantuan APBD-nya, begitu. Karena apa? Saksi korban keluarga kalian semua disebut Timur, ya kan? Wilayah hukum, wilayah politik, Pak Bupati dan Wakil Bupati. Itu kewajiban, tanpa dipaksa itu kewajiban. Karena pembangunan manusia itu, pembangunan kabupaten kota itu bukan sekedar fisik, bukan cuma kesehatan, bukan cuma pendidikan, tetapi perlindungan hukum, kenyamanan kehidupan yang hak terjaga. Itu bagian dari kewajiban bupati dan bagian dari kewajiban Pak Sekda. Begitu, itu tugas ya ke depan dari mana kita akan sahkan. Jadi seperti di Batam kemarin, dia pergi pengadilan dibiaya, pengacara juga dibiaya, kalau besok dia mau pulang ke Subang.